Pemirsa, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang tetap harus bekerja pada saat memasuki usia pensiunnya. Mengapa demikian? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi Mbak Chandra. Pak Nanang, apa memang benar banyak masyarakat Indonesia yang masih juga bekerja di saat masa pensiunnya? Tentunya sangat banyak ya Mbak Chandra, karena kalau kita lihat usia pensiun normal di Indonesia kurang lebih 55 tahun. Namun angka hidup manusia Indonesia saat ini adalah 75 tahun. Sehingga beberapa orang itu harus menghidupi masa tuanya antara 15 sampai 20 tahun. Dari umur 55 sampai 75 tahun. Dan karena mereka belum siap pensiun, akhirnya mereka harus bekerja kembali. Oke, itu kan rentang waktunya cukup banyak ya Pak ya, Betul, 55 hingga 75 tahun itu ya. Apakah memang mereka belum mempersiapkan diri atau bagaimana? Tentunya beberapa sudah mempersiapkan diri, tapi jumlah dana atau jumlah uang pensiun yang disiapkan untuk masa tuanya itu kurang. Sehingga bagaimana mencukupinya, karena kebutuhan keluarga tidak bisa menanggungnya, maka orang tersebut harus bekerja kembali pada saat usia pensiun. Kalau begitu kiranya di saat kita masih belum masuk usia pensiun nih Pak Nanang, kiranya kita harus mempersiapkan diri ya. Betul. Apa yang harus dipersiapkan agar masa pensiun nanti tentunya nyaman dan paling tidak ini tidak mempersulitkan orang lain? Tentunya yang jelas adalah kita harus mempersiapkan pensiun ya, uang pensiun. Nah, kalau kita bicara program pensiun yang sudah diselenggarakan pemerintah, tentunya pemerintah sudah menyiapkan nih program pensiun mandatori atau wajib. Contohnya dengan BPJS Ketenagakerjaan, ada jaminan pensiun, ada JHT dan juga uang pesangon ya, sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Tapi jumlah dana wajib tersebut hanya kurang lebih mempersiapkan 30% dari gaji terakhir orang tersebut. Namun sisanya bagaimana? Karena angka replacement ratio agar seorang itu bisa hidup layak kurang lebih dia harus memiliki 70-80% dari gaji terakhir. Oke, jadi sumber dananya dari mana Pak jika yang wajib itu ternyata belum mencukupi? Betul. Nah, sumber dananya paling tidak kalau yang wajib 30%, sisanya bagaimana? Pertama adalah menyiapkan program pensiun secara volunteer, yaitu dalam bentuk DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, atau dalam bentuk DPPK, dana pensiun pemberi kerja. Perbedaannya di mana? Nah, kalau DPLK, setiap orang bisa ikut secara volunteer ke bank atau asuransi jiwa, ikut DPLK. Nah, sementara DPPK tersebut, karena namanya dana pensiun pemberi kerja, memang sengaja sudah disiapkan oleh pemberi kerja. Jadi, tapi khusus hanya buat karyawan perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, kedua adalah dari masyarakat juga sudah menyiapkan tabungan pribadi melalui bank, melalui reksadana untuk dia menyiapkan program pensiun. Nah, yang ketiga adalah biasanya keluarga nih. Karena balik lagi orang Indonesia, banyak anak mereka rezekinya. Nah, anak tersebut diharapkan memberikan uang pensiun kepada orang tuanya. Seperti itu. Balik lagi, saat ini kan anak cuma punya 2, cuma 1. Nah, bagaimana nih anak-anak saat ini nanti bisa memberikan uang pensiun kepada orang tuanya. Makanya sebelum itu terjadi, masyarakat sudah menyiapkan nih uang pensiun bagi dirinya sendiri. Oke, pasti kita juga tidak ingin menyulitkan anak cucu kita nantinya, begitu ya Pak Nanang ya. Jadi kalau begitu cara untuk memulai kita paling tidak memiliki sumber dana pensiun nanti bagaimana? Apa yang harus kita lakukan langkah pertama? Pertama, kita mesti sadar bahwa kita mau jumlah dana berapa yang kita ingin raih pada saat kita pensiun. Nah, kita katakanlah ancar-ancar, saya harus punya uang 2 miliar pada saat saya pensiun. Nah, angka 2 miliar tersebut kemudian kita perhitungkan ke belakang. Berapa sih nanti iuran atau kontribusi yang harus saya sisihkan dari gaji saya bulanan ke dalam program pensiun. Oke Pak Nanang, ini kan jumlah uang yang dibutuhkan pada saat pensiun setiap orang pastinya berbeda. Tapi paling tidak jika kita lihat dari penghasilan sekarang, kiranya berapa persen yang harus kita sisihkan untuk paling tidak kita tidak harus bekerja di saat masa pensiun kita? Pertanyaan bagus sih Mbak Chandra, tapi harusnya sebanyak-banyaknya ya, kalau bisa 20%, 20%. Kalau bisa 100% malah 100%. Nah, tapi rata-rata kalau dari peserta tuh kurang lebih mereka kontribusi sekitar 7-8%. Nah, kemudian dari perusahaan itu kurang lebih dia bisa sampai 10% kontribusi. Sehingga paling tidak tercipta antara 18-18% yang nanti cukup layak pada saat dia pensiun, dia sudah punya dana untuk mencukupi kebutuhan pensiunnya, seperti itu. Baiklah Pak Nanang, terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan juga informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh